Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat objek atau modeling objek skrup seperti ini ya, dengan banyak lekukan-lekukan. Ini mungkin agak cukup ribet, tapi coba kita kerjakan dengan pelan-pelan sehingga nanti kalian bisa lebih cermat lagi dalam membuat ulang ya. Oke, yang harus kalian lakukan ketika membuat objek seperti ini adalah kalian tentukan objek yang paling mirip ya, primitif objek yang paling mirip. Nah, kalau yang seperti ini nggak mungkin kita pakai sphere atau UV sphere. Paling mendekati adalah kita menggunakan silinder ya. Oleh karena itu kita akan coba tambahkan silinder terlebih dahulu, add mesh kemudian silinder. Nah, teman-teman semuanya, untuk membuat objek seperti tadi, vertisnya kita rubah menjadi 30. Diingat-ingat, vertisnya dirubah menjadi 30, kemudian enter. Nah, kalau sudah, kita scale ya teman-teman semuanya. Scale sesuai dengan sumbu Z. SZ. Nah, sekiranya cukup segini. Ini masih di objek mode, sudah kita scale. Nah, apabila di objek mode kemudian kita scale, otomatis nanti akan ada perubahan di data objek tersebut. Maka dari itu kita harus ubah menjadi default lagi dengan cara apply ya. Ini kan datanya sudah berubah. Untuk mengapply tinggal seleksi objeknya, kemudian Ctrl A. Kita pilih yang all transform. Nah, datanya sudah berubah menjadi default lagi. Selanjutnya kita masuk ke edit mode. Nah, kita tambahkan insert di face yang bagian bawah dan juga bagian atas ya. Jadi kita seleksi dulu face-nya. Selanjutnya kita tambahkan insert, klik I, tarik ke dalam. Nah, cukup segini. Selanjutnya kita ubah mode select-nya menjadi vertis ya. Kemudian tampilannya menjadi top ortho grafik seperti ini. Nah, kita akan menyeleksi vertis ya dengan jumlah 3, 1, 2, 3, kemudian nanti akan ada jeda 2 yang tidak kita seleksi. Jadi seperti ini, 3 diseleksi, 2 tidak, 3 diseleksi, 2 tidak, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita seleksi adalah bagian atas dan juga bagian bawah. Untuk itu kita perlu aktifkan dulu mode X-ray-nya seperti ini. Agar lebih mudah menyeleksinya, kita perlu rubah box select-nya menjadi circle select dengan cara menekan tombol C di keyboard. C. Nah, nanti akan muncul lingkaran seperti ini. Oke, tinggal kita seleksi saja. 1, 2, 3. Ini 2-nya tidak, klik lagi 1, 2, 3. 2-nya tidak, klik lagi 1, 2, 3, dan seterusnya. Coba kita perhatikan lagi. 1, 2, 3, 2-nya tidak, 1, 2, 3, 2-nya tidak. Oke, sudah sesuai semua ya. Kalau sudah sesuai semua, untuk keluar dari mode circle select, kita pencet enter. Nah, di sini sudah terseleksi semua. Nah, poin penting yang perlu kalian ketahui, jadi kita akan scale edge yang 3 ini nanti menyempit ya. Jadi ini akan bergeser ke kiri, ini akan bergeser ke kanan seperti itu. Jadi akan menyempit. Nah, untuk itu kita perlu rubah ini transform pivot point-nya menjadi individual origin ya. Dengan mode masih diseleksi nih. Kita rubah menjadi individual origin. Selanjutnya kita scale. Nah, scale-nya kita perlu hati-hati. Jadi kita akan scale di sumbu X dan Y. Jadi kita akan mengecualikan sumbu Z. Untuk itu kita perlu klik S scale, kemudian Shift Z. Nah, nanti akan muncul garis X dan Y, sementara Z-nya tidak kita eksekusi. Kita tarik ke dalam atau dorong ke dalam seperti ini. Nah, kalau sudah,
selanjutnya kita matikan mode X-ray-nya. Kita ubah seleksinya menjadi edge ya. Nah, edge yang tidak ada segitiganya seperti ini atau yang hanya 2, kita hapus teman-teman. Kita seleksi satu persatu. Nah, klik X, kemudian dissolve edge. Nah, ini sudah berubah bentuknya, sudah hampir jadi ya, 50% lah. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan loop cut di antara face-face ini ya. Jadi untuk menambahkan loop cut tinggal Ctrl R, 2 loop cut aja, 2 edge aja maksudnya. Jadi semuanya ditambahkan 2 edge, juga 2 edge, juga sama 2 edge. Nah, semuanya 2 edge. Jadi seperti ini teman-teman semuanya. Jadi apabila kita lihat dari top ortografik, nanti semuanya akan ada 2 edge. Nah, selanjutnya kita perlu menyeleksi edge ini ya. Kemudian nanti akan kita scale. Untuk itu kita ubah modenya menjadi vertex mode. Kemudian X-ray-nya kita hidupkan. Nah, untuk mempermudah kita menggunakan circle select C. Kita seleksi. Nah, sudah. Klik enter. Apabila kita lihat di sini, nah sudah terseleksi semua atas bawah. Nah, kita matikan X-ray-nya. Tinggal kita scale saja. Ingat-ingat tadi masih di individual origin ya. Untuk scale ini kita perlu merubahnya menjadi bounding box center. Ubah menjadi bounding box center. Tinggal kita scale sesuai dengan sumbu Z. Nah, seperti ini. Secukupnya saja. Oke. Jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman semuanya. Nah, langkah selanjutnya kita ubah menjadi face select. Kita seleksi lingkaran yang ada di tengah. Apabila kalian perhatikan lingkaran di sini, ini lingkarannya tidak perfect circle ya, tidak lingkaran sempurna. Nah, untuk merubah menjadi lingkaran sempurna, kita perlu menggunakan shortcut Shift, Alt, dan S. Kita tarik aja. Nah, terus sampai membentuk lingkaran sempurna. Saya ulangi lagi. Untuk membentuk ini menjadi lingkaran sempurna, ya, kita perlu menggunakan shortcut Shift, Alt, dan S. Kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ada poin penting lagi sebetulnya. Apabila kita lihat di sini, ini sebetulnya dia tidak rata, teman-teman semuanya. Nah, jadi tidak rata ya. Untuk itu agar ini menjadi rata, kita perlu scale dia ke sumbu Z, kemudian ubah nilainya menjadi 0. Kita seleksi atas dulu, kemudian S, Z, 0. Nah, dia akan jadi rata sekarang teman-teman. Nah, sudah rata dia. Yang bawah juga sama. Kita seleksi, kemudian scale sumbu Z, nilainya 0. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya tinggal kita seleksi lingkaran atas dan bawah. Kemudian kita scale sesuai dengan sumbu Z, SZ, kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan insert I, tarik ke dalam, I lagi, dorong ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, langkah terakhir adalah klik kanan di bagian face ini, pilih bridge face. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita cukup menambahkan bevel di antara lingkaran-lingkaran ini atau edge-edge yang berbentuk lingkaran ini. Karena nanti ada pembatas dan tidak melengkung. Jadi sudah diseleksi semua, Ctrl B, cukup tambahkan satu segmen saja. Atur. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tambahkan modifier subdivision surface. Nah,
2 level saja cukup. Klik set smooth, klik set smooth lagi. Nah, jadi modelingnya sudah jadi teman-teman. Ini dari atas, dari depan, dari samping. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih.